Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Tifa yang katanya dia seorang peneliti, seorang dokter, akademisi, bahkan ibu rumah tangga. Nah, sepertinya Tifa ini mulai stres, tertekan, sampai omongannya itu makin gak jelas. Kalau kata orang, ngelantur, teman-teman. Kenapa saya bilang begitu? Jadi saya menemukan sebuah video di mana Tifa mengungkapkan hal yang sangat tidak masuk akal, teman-teman. Dia bahkan mengatakan dia ini mengusut ijazah Pak Jokowi, ataupun ya bahasa kerennya meneliti ijazah Pak Jokowi karena mendapatkan perintah dari Allah. Waduh. Ini perintahnya dari mana nih, Tiffany? Atau lewat mana perintahnya? Dari wahyu kah? Dari mimpi kah? Atau dari apa ini, Tifa? Aduh, orang-orang gini semakin hari semakin lucu, teman-teman. Kelakuannya tuh kayak anak kecil semua loh. Nggak Rismon, nggak Roy Suryo, nggak Tifa, nggak si Sentana. Sama aja semuanya, kayak anak kecil kelakuannya loh. Selain itu, saya juga mendapatkan sebuah video di mana Peradi Bersatu ini mendesak Polda Metro agar segera mengusut kasus Pak Jokowi. Agar apa? Agar negara ini tidak gaduh lagi, teman-teman. Agar orang-orang yang selalu mengadu domba ini segera ditangkap oleh polisi. Ini yang diinginkan juga oleh para pendengar saya, subscriber saya. Dan kita desak nih, kita doakan semoga polisi segera menaikkan kasus Pak Jokowi ke tahap penyidikan agar tersangkanya sudah disebutkan, teman-teman. Kan keren kalau mereka sudah pakai baju orange, nggak kesana kemari lagi gitu. Ke tempat KKN Pak Jokowi, ke perpustakaan Jogja. Ini kan apa ya, kelakuan-kelakuan orang yang sudah panik gitu, takut ditangkap polisi. Nah, dan terakhir ini ada beberapa analisis mengenai Pak Jokowi, mengenai PDIP, mengenai Mas Gibran, dan lain sebagainya. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Bahwa memang PDIP selama ini mencalonkan diri dari zaman Ibu Mega 2004 kalah sama SBY, 2019 berpasangan sama Pak Prabowo kalah, baru 2014 mencalonkan Jokowi menang, 2019 mencalonkan Jokowi menang, 2024 mencalonkan Ganjar kalah. Iya juga. Jadi ya. bisa kita ambil kesimpulan bahwa faktor Pak Jokowi sangat besar untuk mempengaruhi suara rakyat gitu. Betul. Dan satu-satunya presiden, mantan presiden yang sampai sekarang rumahnya masih didatangi oleh masyarakat kan Pak Jokowi. Masih disowanin menteri. Pak Jokowi. Saya kira itu juga perlu dikoreksi. Berarti memang punya daya tarik tersendiri gitu loh. Ya. Persoalan bahwa memang ada yang suka tidak suka pasti positioning politik kan. Jadi sebetulnya aneh juga kalau Semar tidak dukung Jokowi gitu loh. Oke, saya ke Mas Edi. Tapi itu fakta yang dikatakan Bro Semar tadi ini, teman-teman ya. Ya, sepertinya Jokowi efek ini sangat luar biasa loh. Beliau dicintai oleh rakyat dan banyak orang yang ikut dengan sikap politik Pak Jokowi. Pak Jokowi di 2024 mendukung Pak Prabowo ya. Semua pendukung Pak Jokowi ya mendukung Pak Prabowo, teman-teman. Dan itu tidak bisa dipungkiri bahwa memang magnet politik Pak Jokowi masih kuat sampai sekarang ya. Pertanyaan saya, sampai sejauh mana ini perjalanan ini, Rismon? Silakan. Ya, sebetulnya kan itu kan sebetulnya dorongannya, naluri seorang peneliti. Ya, naluri seorang peneliti, dan mungkin itu kan fitrah ya. Betul. Itu kan tugas dari Allah SWT kepada kita semua. Tugas dari Allah. Ketika kita hidup tuh masing-masing ada tugasnya. Nah, kebetulan yang membuat kami menjadi satu sekarang, menjadi satu tim, itu karena kami merasa mendapatkan tugas Allah sama sebagai peneliti kan gitu. Kita basicnya bertiga ya, terutama saya, Dua kali disebut loh. Rismon Syanipan ini kan adalah para peneliti di bidang masing-masing. Tifa bongkar ijazah mendapat tugas dari Allah sampai 2 kali disebut, teman-teman. Nah, kebetulan kita sama concern kita beberapa tahun ini itu tentang polemik ijazah Pak Joko Widodo gitu kan. Waduh. Ini terima tugasnya lewat wahyu kah?
Lewat mimpi kah? Lewat bisikan kah? Atau lewat apa nih Tifa nih? Coba jelaskan dulu nih. Tadi dia mengaku peneliti ya kan? Peneliti. Emang Tifa peneliti gitu? Hah? Dokter juga katanya. Tapi kok nggak pernah mengobati pasien? Nggak pernah mengedukasi tentang kesehatan gitu? Kok meneliti ijazah Tifa? Anda meneliti... Aduh, saya bingung juga nih ya. Memang dia ada jurnalnya kah? Atau hasil penelitiannya adakah yang bisa kita baca gitu? Biasanya kan peneliti-peneliti itu ada timnya, ada hasil penelitiannya berupa jurnal. Ini Tifa ada nggak yang begitu-begitunya? Jangan sampai penelitiannya hanya ditulis di akun Twitternya, yang dimana isinya hanya keluarga Pak Jokowi. Apakah Tifa memang khusus ditugaskan oleh Allah untuk meneliti keluarga Pak Jokowi? Yang terbaru nih malah bahwa katanya informasi itu ijazah itu dibuat di Jalan Pramuka, di Pasar Pramuka oleh beberapa stafnya waktu gubernur 2013. Ya. Nah, ini gimana nih, Pak? Ya, aku tahu lah Victor Suryadi siapa kebetulan dulu. Oh, kenal juga? Kenal baik. Dulu PDIP ya? bareng-bareng. Iya. Oke, gimana Enggak Pak? lah, kalau kayak Victor ini kita nggak usah percaya dia. Nggak usah percaya Bitor ya kan? Jadi intinya, makanya saya bilang tadi, jangan katanya. Maksud saya, ini loh, perlihatkan ini ijazah yang palsu, dibuat di Pramuka, dipercetakan siapa, gitu, bulan tahun berapa. Itu dulu, Bang. Kalau hanya ngomong ini kan, aku bisa bilang juga, Abang, woi Bang, aku bilang ke bini Abang ya kan, Bang, itu cewek itu selingkuhannya. Iya. Ya kan kayak begitu, gitu loh. Iya. Oke Bang, sambil Kan minum dulu. rusak negara ini. Bang, minum dulu. Minum dulu, Bang. Minum dulu. Ini tenaga kita udah lumayan nih. Situasinya memang begini nih. Iya. Iya, kemarin kalau yang udah denger apa ya, wawancara si Bitor itu kan, dia ngomong kayak orang ngelantur loh. Ditanya apa, jawabnya apa. Mau divalidasi, dia nggak bisa jawab, ya kan? Jadi bingung juga teman-teman. Kamu mengatakan orang ijazahnya palsu, harusnya kamu pegang nih ijazah palsunya mana nih, ijazah aslinya mana, tahun berapa dipalsukan, siapa yang memalsukan, bagaimana caranya memalsukan, atau sudah ada putusan pengadilan. Ini sangat berbahaya loh. Kita mengatakan orang ijazah palsu, ini sangat berbahaya. Makanya ini Roy Suryo ya, terus si Rismon Tifa. Ini kurcaci konyol yang besok ya kan. Saya boleh mengatakan ya kan, kalau mengenai hukum 100% masuk bui. Persen masuk bui. Wow. Saya awam ya. Saya bukan ahli hukum, saya bukan ahli dokumen gitu ya. Yang saya ngelihat ini otoritasnya ahli nujum ya kan. Otoritasnya otoritas UGM. Maksud saya, coba deh sekali-sekali dikejar UGM-nya. Sudah, hasilnya nggak memuaskan, malah temuan baru muncul. Skripsinya itu ternyata lembar pengasahannya kosong. Kemudian fontnya itu adalah font Times New Roman yang tidak ditemukan harusnya teknologinya di 85 Tapi itu. Tapi kata UGM apa? Kata UGM, dia justru tidak bisa membantah itu, dia tampilkan skripsi lain yang seolah-olah identik, ternyata di situ ada tulisannya bukan skripsi. Tulisannya adalah tesis. Nah, itu juga menambah pertanyaan-pertanyaan kita gitu loh. Lanjut, Bang Hensa. Bukan masalah nggak percaya, datanya seperti itu dan publik juga melihat. Koji Nudin, kita ini tidak sedang mempertentangkan kepercayaan seperti iman atau enggak, kita sedang memverifikasi data. Kita berangkat dari pertanyaan-pertanyaan yang kita verifikasi melalui dua. Satu, kita verifikasi dengan data. Yang kedua, kita verifikasi norma. Dan tambahan satu, otoritas yang melakukan itu orang yang punya pengalaman di bidang digital forensik. Dalam hal ini Rismon. Mungkin Bang Ensa bisa komentar soal digital forensik ya kan. Koji Nudin, ijazah itu kertas fisik analog. Digital forensik itu hanya bisa melakukan forensik kepada data-data digital. Ini analog, kertas nyata, gambarnya nyata, bendanya, fisiknya nyata, Koji Nudin. Jadi nggak usah lu ngomong-ngomong ahli digital forensik, nggak nyambung Koji Nudin. Kan sebenarnya sudah panjang, tadi kan Mas Roy bilang ini diikuti logikanya masing-masing. Nah, dari penegakan hukumnya juga sudah panjang prosesnya nih. Pertama UGM memberikan statement, ternyata tidak dipercaya. Kemudian KPU juga sudah memverifikasi, kemudian kan tidak dipercaya juga.
Bareskrim. Itu yang tadi Pak Ugro maksudkan ya. Dari KPU aja kan itu kan yang digunakan oleh calon waktu itu kan kandidat. Bareskrim juga sudah melakukan penyelidikan, dihentikan karena tidak ada unsur pidana, ternyata kurang puas juga kan. Kemudian jadi tugas Anda sebenarnya ingin memuaskan Mas Roy Suryo dan teman-teman begitu. Justru itu yang kami agak bingung gitu ya. Kita ini kan mencari kepastian hukum, bukan memuaskan siapa. Jadi kalau ada tetap orang yang bilang tunjukkan saja. Ya tugas kami bukan untuk memenuhi hasrat atau keinginan untuk melihat. Kalau Pak Jokowi tidak ada kewajiban untuk melakukan itu. Kenegarawanan tadi. Kenegarawanan ya kan, aduh. Tapi ya apapun itu Pak Yakub Hasibuan, tolong desak juga itu Polda agar segera mengusut kasus ini, mengusut pencemaran nama baik Pak Jokowi. Kita ini udah nggak sabar gitu. Kita udah capek setiap hari disuguhi berita ijazah Pak Jokowi, muncul muka Tifa, muncul muka Roy Suryo, muncul muka Rismon di TV, di YouTube, di TikTok, semuanya muka dia semua. Dan bahasnya apa? Ijazah. Itu aja terus yang diulang-ulang. Capek kita loh, capek kita ngurusin begini-beginian. Ayolah Polda, sikat aja terus itu. Masukkan mereka cepat ke bui gitu, biar nggak ribut lagi bangsa ini ya kan. Kan juga saudara Rismon. Pak Rismon, Anda datangin Pak Kasmujo. Ya, dia tidak ingin diminta keterangannya. Itu melanggar HAM itu. Ingat, yang bisa menabrak HAM, hak asasi manusia, ya adalah perbuatan pidana. Ya, itu harus Anda mengerti dulu. Anda menabrak HAM orang, datang ke sana orang tidak mau, dipaksa-paksa nggak boleh loh. Nah, apapun itu jawabannya itu adalah keterpaksaan karena dia tidak mau berpanjang-panjang lebar tuh menjawab. Lihat dong gestur tubuh Pak Kasmujo itu kan nggak pengen loh. Nah, terus ya apalagi nih pertanyaannya yang mengenai pramuka. Pramuka. Nah, hati-hati Anda. Saya ingatkan Anda yang berkomentar terhadap bahwa itu dicetak di pramuka, Anda harus ada bukti konkret. Bila tidak, itu ujaran kebencian yang Anda sampaikan loh. Ujaran dan kebencian. Itu adalah fitnah, jelas itu. Itu ujaran kebencian itu memetakan antara kelompok masyarakat. Kenapa saya bilang kelompok masyarakat? Anda mengatasnamakan PDIP. Apa betul? Saudara berbicara atas nama PDIP? Atau apa? Nah ini. Hati-hati, jangan bawa-bawa PDIP. Ya, jangan bawa-bawa PDIP. Hati-hati di sini. PDIP dibawa bahwa ini PDIP sudah adakan pada saat Gubernur DKI bahwa ada di percetakan yang dilakukan di pramuka tanpa ada bukti. Hati-hati Anda. Saya ingatkan Anda hati-hati ya. Akan banyak korban-korban lagi yang ikut dilaporkan dan pelaporan polisi. Ya, saya ingatkan sudah. Ikuti proses hukumnya, kan ini sebentar lagi kami juga mendesak Polda Metro Jaya untuk segera menaikkan sidik. Betul. Terus yang kedua, ada pengacara yang mengatakan bahwa legal standing Pradi Bersatu tidak ada. Nah, kalau legal standingnya tidak ada, laporan polisi itu apa? Ya, udah. Ya, jadi kita jangan membodohi pikiran masyarakat atau melakukan statement-statement ya yang merugikan masyarakat banyak, yang menimbulkan korban. Dia berkomentar nanti di sosial media ABC tanpa bukti, dilaporkan lagi. Masuk apa lagi. Mau begitu terus pidana. Dan ingat ini pidana berulang. Saya sudah sampaikan kepada Polda Metro Jaya bahwa ini harus segera diselesaikan. Kenapa? Ini adalah jurisprudensi. Hukum. Ya? Jurisprudensi itu adalah hukum terhadap Bambang Tri. Terhadap Bambang Tri. Putusan Mahkamah Agung. Tahu pasalnya? Saya sampaikan kepada masyarakat Indonesia. Pasalnya adalah 28 ayat 2. Ya. Dan 45A. Ya, 45A ayat 2. Dan itu adalah pelaporan Pradi Bersatu sama. Ya. Sama. Sehingga kami meminta Polda Metro Jaya patuhi hukum karena jurisprudensi adalah hukum. Cepat limpahkan, cepat lekas sidik. Kemudian kalau memang mau dilakukan penahanan, tahan, ya boleh. Nah terus yang kedua, ya kalau memang Roy Suryo CS mau menghadapi laporan, nggak usah. Ini saya sampaikan lagi kepada masyarakat ini. Saya melihat dalam dialog publik, ya ini ada ketakutan nih sebenarnya nih karena laporan Pradi Bersatu nih. Betul. Ya ada ketakutan nih. Sehingga tidak disinggung. Yang disinggung 310, 311. Yang sifatnya tidak bisa ditahan. Ya. Karena kalau laporan Pradi Bersatu itu minimal 6 tahun tuh. Minimal 6 tahun tuh.
Jadi ditahan tuh, makanya dia selalu geser tuh. Ada framing, ada arahan. Jadi mengarahkan, itu kayak pengadilan ya, kayak semua yang namanya pengacara itu tahu. Kalau diarahkan, itu ke 310, 311. Tapi kalau 160, ada ketakutan di situ. Saya memperhatikan, ya gestur daripada pihak sebelah. Koji Nudin. Nah, seperti itu. Ada ketakutan tuh. Nah, proses itu 6 tahun itu bisa dilakukan penahanan. Nah, dan kalau Polda Metro menaikkan sidik Pradiber 1, maka saya minta tahan. Wow, Pradiber 1 minta Roy Suryo dan kawan-kawan ditahan ketika sudah naik penyidikan. Ya biar dia tidak bisa kemana-mana teman-teman ya. Biar dia udah prakondisi gitu. Menikmati tempat tinggal dia yang baru, menikmati tempat tidur dia yang baru. Bukan di spring bed lagi, bukan di ruangan yang ber-AC lagi, bukan makanan-makanan enak lagi. Makanya segera tahan orang-orang ini Pak. Emang nggak jelas orang-orang ini. Ini peringatan keras bagi Tempo. Dewan Pers menyatakan Tempo telah melanggar kode etik jurnalistik terkait unggahan konten visual motion grafik yang mereka posting di media sosial resminya. Konten itu berjudul Poles Beras Busuk yang diunggah pada 16 Mei 2025 lalu. Di konten ini, Tempo menyebut keterlibatan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman terkait isu beras busuk. Nah, menurut Dewan Pers, konten ini bermasalah. Dalam putusan resminya, Tempo dinilai melanggar kode etik jurnalistik karena beberapa alasan. Pertama, informasi yang gak akurat. Konten itu disebut gak berdasarkan fakta yang solid. Informasi yang disampaikan dianggap ngawur dan gak bisa diverifikasi dengan baik. Kedua, berlebihan dan terlalu menghakimi. Judul sama ilustrasi konten itu terlalu bombastis dan cenderung menghakimi Mentan Amran. Seolah-olah dia memoles beras busuk buat nipu publik, padahal itu cuma opini belaka tanpa bukti yang kuat. Yang ketiga, bikin persepsi salah. Konten ini bikin masyarakat salah paham soal kualitas beras dan kerja Kementerian Pertanian. Ini jelas merusak kepercayaan publik, apalagi di tengah usaha pemerintah yang sedang ingin ngurusin pangan buat 280 juta rakyat Indonesia. Alhasil, putusan Dewan Pers ini langsung mendapat reaksi dari Kementan. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan, Moh Arif Cahyono, langsung angkat bicara soal putusan ini. Dia bilang kementerian apresiasi banget sama langkah Dewan Pers karena dianggap adil dan menjaga profesionalisme pers. Menurutnya, konten Tempo ini bikin sakit hati para pejuang pangan atau orang-orang di Kementan yang kerja keras buat urusan pangan nasional. Terutama Mentan Amran yang difitnah seolah-olah sengaja mengelabui publik soal beras. Menurut Arif, ini bukan pertama kalinya Tempo bikin ulah. Pada tahun 2019, Tempo juga pernah kena tegur Dewan Pers gara-gara artikel yang berjudul Gula-Gula Dua Saudara yang juga nggak akurat dan melanggar pasal 3 kode etik jurnalistik. Bahkan Kementan sempat ngelakuin pantauan dan menemukan bahwa 79% pemberitaan Tempo soal Kementan itu bernada negatif. Ini bikin mereka curiga kalau Tempo kayaknya sengaja nyari-nyari kesalahan Mentan Amran dan program pertanian. Apakah ini yang namanya media yang mengganggu pemerintah? Yang mengganggu pertumbuhan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan pangan dan lain sebagainya. Apakah ini media yang disebut Pak Prabowo yang selama ini? Kalau tindakan Tempo ini bukan cuma soal pelanggaran etik, tapi udah kayak upaya sistematis buat nyerang reputasi Mentan Amran. Menurut Arif, Mentan Amran adalah sosok yang bersih. Selain itu, dia juga orang yang getol melawan mafia pangan. Misalnya, sejak jadi Mentan lagi di Oktober 2023, Amran udah bongkar skandal mafia pupuk yang rugiin petani sampai 3,2 triliun rupiah. Arif juga bilang isu beras busuk ini hanya bikin gaduh dan ganggu fokus Kementan buat wujudin kedaulatan pangan. FYI ini, karena pelanggaran ini, Dewan Pers memberikan hukuman buat Tempo. Mereka diminta mengganti judul konten
konten poles-poles beras biar tidak menyesatkan. Tempo juga diminta bikin klarifikasi yang menjelaskan kekeliruan mereka. Tempo harus memberikan permintaan maaf secara resmi ke pihak yang dirugikan. Mampus. Dalam hal ini kepada Mentan Amran dan juga Kementan. Tempo juga harus mengklarifikasi komen-komen yang ada di postingan konten itu. Tempo harus melakukan semua keputusan Dewan Pers dalam waktu 3 kali 24 jam. Semoga Tempo mau berbenah. Yuk jujur dalam menyampaikan fakta. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan aduh gimana ya, Tifa, Roy Suryo, Rismon, Koji Nudin, Sentana TV. Ini kan sekarang lagi gencar-gencarnya mereka mencari bukti agar mereka bisa lolos dari jerat hukum, teman-teman. Tapi sepertinya makin hari makin ada aja akrobatik lucu yang mereka lakukan. Dan makin banyak fakta-fakta terungkap bahwa memang Pak Jokowi ijazahnya asli gitu. Dan tadi Tifa mengatakan bahwa ini tugas dari Allah. Waduh, ya Allah, kok ada hambamu yang seperti Tifa, ya Allah. Aduh Tifa, Anda ini peneliti apa sih sebenarnya? Jujur aja deh, Anda peneliti kah, dokter kah, akademisi kah, atau ibu rumah tangga? Biar jelas nih yang mana positioning Anda. Jangan sampai nanti Anda masuk penjara, nangis lagi, merengek lagi. Saya ini ibu rumah tangga, Ibu Kurnia juga ibu rumah tangga. Tegakah Pak Jokowi memenjarakan kami? Aduh Tifa, kalau itu yang terjadi lagi Tifa, udahlah, copot aja itu label-label peneliti Anda. Copot aja tuh label-label akademisi Anda, dokter Anda. Memalukan Tifa. Memalukan. Peneliti itu ya, kalau memang dia meneliti dan menemukan bukti valid yang menurut mereka valid, ya dia harus fight di situ. Mau di penjara kek, mau diapain kek, dihukum apa kek, dia tetap mempertahankan argumentasinya. Nggak ngerengek kayak Tifa ini. Nggak nyari-nyari narasi baru. Kami ibu rumah tangga. Dan lagi, ijazah Pak Jokowi katanya dicetak di Pramuka, di pasar Pramuka. Aduh. Orang-orang ini ya. Apa sih maunya? Apa sih? Terus katanya gelar Pak Jokowi Dokter Andes. Rupanya gelarnya insinyur loh teman-teman. Nggak ada tuh yang nulis Dokter Andes. KPU tidak pernah menulis Dokter Andes. Di surat suara nggak pernah tertulis Dokter Andes. Semuanya insinyur loh. Ini kan orang-orang ini aduh hanya melihat selebaran ketika kunjungan Pak Jokowi di Sritex langsung di framing. Dan tadi katanya si Betor itu kan katanya senior dari PDIP. Dan menyebutkan orang-orang yang sudah tidak ada. Bahkan dia menyebut Andi Wijayanto. Tapi Andi Wijayanto tidak mengiyakan. Gimana ini Betor nih? Orang-orang seperti ini bisa nggak dipercaya gitu ya kan? Kita bingung teman-teman. Bingung lihat mereka ini. Pusing gitu. Tiap hari dia aja terus yang kita lihat. Dan tadi Bung Sylvester mengatakan 100% mereka akan dipenjara. Ini kita tunggu. Kita tunggu teman-teman. Dan juga Pradi Bersatu juga mendesak Polda agar segera mengusut kasus ini. Dan ketika sudah naik penyidikan, Pradi Bersatu katanya akan akan meminta Polda untuk melakukan penahanan terhadap gerombolan-gerombolan ini teman-teman. Nah ini yang kita tunggu. Siapa di sini yang menunggu? Roy Suryo, Rismon, Tifa, Kurnia, Egy Sujana, Rizal Padilla berbaju orange. Kalau kalian menunggu mereka berbaju orange, klik atau komen di bawah. Oke teman-teman. Nah mungkin videonya juga cukup sampai di sini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.